Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak hadirin, para orang tua, para hujat, para asatid, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat wal afiah, serta nikmat kesempatan dan kemampuan, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah, tentu dengan harapan ibadah salat maghrib yang kita laksanakan maupun ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan kita tidak bosan-bosan untuk berharap kepada Allah mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali ibadah talabul ilmi atau duduk kita pada malam hari ini, taklim kita pada malam hari ini, mari saja kita buka dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita atau taklim kita selalu diberikan kelancaran, kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita minta juga pada Allah mudah-mudahan kita disehatkan badan kita, diberikan kita umur yang berkah, umur yang panjang, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita jadikan keturunan yang soleh dan solehah, dan segala hajat baik kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, kita niatkan dan hadiahkan buat arwah-arwah orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita semuanya, khususnya mereka yang telah berjuang menginfakkan daripada sebagian harta, jiwa dan raganya demi kemakmuran Masjid Nurul Jannah yang kita cinta ini. Mudah-mudahan di makam kuburnya mereka selalu mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Yang mereka dalam kesusahan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar baginya. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ma ba'da dunya min darin ilal jannah wan nar. Dan tidaklah ada setelah kehidupan ini rumah tempat kita tinggal, tempat kita kembali, kecuali hanya dua rumah, dua tempat, yaitu al-jannah wan nar, surga atau neraka.
Kedua-duanya adalah tempat yang pasti, dan berbicara tentang surga dan neraka ini terkait dengan akidah kita, dengan keimanan kita bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir, yang disebut dengan yaumul akhirah atau yaumul qiyamah. Ini yang harus kita yakini, dan ini adalah keyakinan kita, akidah kita akan adanya hari akhirat. Hari di mana mayoritas atau kebanyakan manusia mendustakan. Kalau mendustakan, yang mendustakan itu adalah orang yang tidak beragama Islam, itu tidak menjadi masalah, karena memang mereka tidak punya keyakinan itu. Namun yang menjadi masalah adalah jika yang mendustakan atau meragukan tentang adanya hari akhir, mereka yang mengaku beragama Islam tapi di lain pihak juga meragukan, bahkan menyaksikan tentang adanya hari akhir dengan menuduh hari akhir itu adalah berita bohong. Para ulama, para kiai atau para asatidz menyampaikan berita bohong hanya untuk menakut-nakuti saja. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Baik, pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, terkait dengan keadaan manusia yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, di mana ketika mereka akan dimasukkan ke dalam surga, dalam pertemuan sebelumnya mereka akan didatangi oleh utusan Allah, yaitu malaikat, dengan membawa 10 hadiah berupa cincin, yang dimana setiap cincinnya tertulis kalimat-kalimat yang menandakan atau memberikan kabar buat kita bagaimana keadaan penghuni surga di dalamnya, apa yang mereka nikmati dan atas apa usaha mereka sehingga mereka mendapatkan itu. Itu pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan kali ini saya akan menyambung hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa idza aradallahu ayyudkhila ahlan nari fin nari ba'asa ilaihim malakan wa ma'ahu asyaratu khawatim. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan penduduk atau mereka yang berhak masuk ke dalam neraka, ba'asa ilaihim malakan, maka Allah akan mengutus kepada mereka, yaitu mereka yang akan masuk ke dalam neraka, malak, yaitu malaikat. Wa ma'ahu asyaratu khawatim, di mana malaikat yang Allah utus ini kepada mereka yang berhak masuk ke neraka membawa 10 buah cincin. Fi awaliha maktubun udkhuluha la tamutuna fiha wa la tahyawna fiha wa la takhrujuna. Pada cincin yang pertama yang dibawa malaikat itu tertulis kalimat yang berisi udkhuluha, masuklah kalian ke dalam neraka. Ini pada cincin pertama tertulis kalimat itu. Jadi kepada mereka yang akan dimasukkan ke neraka diterima itu cincin, tulisannya masuklah kalian ke dalam neraka. La tamutuna fiha, kalian tidak akan mati-mati di dalamnya, hidup terus. Wala tahyawna fiha, begitu juga nggak akan hidup. Ya, tidak mati, tidak hidup di dalam neraka, antara hidup dan mati. Begitulah kondisi mereka yang akan masuk ke dalam neraka, atau mereka di dalam neraka kondisinya seperti itu. Wala takhrujuna, dan mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Mungkin kita bertanya, terus bagaimana dengan mereka yang beriman kemudian melakukan kesalahan atau maksiat? Kalau dari sini katanya tidak keluar darinya. Kita ingat daripada surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik, yaitu mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Berarti ini gambaran adalah mereka yang mati, dan ketika dalam keadaan mereka mati itu dalam keadaan kafir. Mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang kekal di dalam neraka. Adapun mereka yang mukmin, tapi di lain pihak mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka mereka masih mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terlebih dahulu dicuci dulu seberapa besar kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, inilah enaknya jadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Selama di dalam diri kita, di hati kita masih ada keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Rasulullah SAW, namun setelah itu diiringi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar larangan maupun perintah Allah, itu masih punya kesempatan. Tapi sedangkan mereka yang tidak ada keimanan, maka tadi katakan mereka akan kekal berada di dalamnya. Inilah cincin pertama. Wa bisani maktubun fudu fil azabi la rahata lakum. Pada cincin yang kedua yang mereka terima tertulis kalimat khudu, masuklah kalian fil azabi, dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala, la rahata lakum, di mana mereka di dalam neraka disiksa terus dan tidak ada waktu untuk istirahat, begitu terus. Nggak ada waktu untuk santai, tidak ada waktu untuk berhenti menerima daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah selamanya mereka begitu, disiksa, disiksa, disiksa. Tidak ada waktu istirahat untuk semenit ataupun sedetik, siksaan terus datang bertubi-tubi. Ini adalah bentuk gambaran betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sayangnya kepada kita. Melalui lisan Rasulnya Allah menceritakan beginilah kondisi atau keadaan mereka yang masuk ke dalam neraka. Tujuannya apa? Sekali lagi, kita bisa memanfaatkan hidup kita di dunia yang singkat ini untuk menentukan pilihan nanti di akhirat, mau neraka atau mau surga. Ini loh, kalau masuk neraka gambarannya seperti ini. Sebabnya adalah seperti ini. Kalau mau masuk surga, ini loh kondisi surga seperti ini. Sebab-sebab atau hal-hal yang bisa memasukkan kita ke surga ini, silakan pilih. Kita dibekali akal pikiran, kita dibekali hati, kita dibekali agama, kita dibekali Al-Quran. Silakan dunia ini kita tentukan bagaimana memilih dua rumah ini, nerakakah atau surgakah. Wa bisalis maktubun iyasu mir rahmati. Adapun cincin yang ketiga tertulis kalimat berputus asalah kalian dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berputus asalah kalian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa apapun kalian menderita, minta tolong kepada Allah, Allah tidak akan pernah bisa, Allah tidak akan menolong. Karena sudah dikasih kesempatan untuk hidup di dunia, mencari bekal sebaik-baiknya, udah dikasih rambu-rambunya, tapi tetap melakukan kemaksiatan, ya sudah, nikmatinlah apa yang kalian usahakan ketika hidup di dunia. Allah tidak akan memberikan rahmatnya. I'asumi rahmati, kata Allah, berputus asalah kalian
untuk meminta rahmat kepadaku. Artinya Allah tidak memberikan rahmat, walaupun Allah itu maha kuasa, Allah maha berkehendak. Kalau Allah menghendaki untuk memberikan rahmat, maka Allah kasihkan. Tapi kata Allah, berputus asalah kalian dari rahmatku. Artinya tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada cincin yang ketiga. Wa firrabi, pada cincin yang keempat, maktubun kalimat udkhuluha fil hammi wal ghammi wal husni abadan. Pada cincin yang keempat tertulis kalimat udkhuluha, masuklah kalian ke dalam neraka, fil hammi, di mana di dalam neraka kalian dalam kondisi bingung, nggak tahu apa-apa. Wal ghammi, di dalam kesusahan, wal husni, serta dalam kesedihan. Inilah kondisi mereka, bingung, susah, sedih. Yang mana kondisi ini sangat kita takutkan, ya kan? Di dunia aja kita takut kalau bingung mau nyari urusannya gimana nih, anak belum bayaran, sedangkan gajian masih lama, pekerjaan nggak ada, di PHK lain sebagainya, bingung cari solusinya, kan gitu. Bahkan sampai banyak yang nekat, ya, karena kebingungannya menghadapi urusan dunia, banyak yang nekat mencari jalan pintas. Itulah kondisi mereka di dalam neraka, bingung, susah, mau lari kemana, mau minta tolong kemana. Kalau Allah yang Maha Rahman saja sudah mengecap, nggak akan memberikan rahmatnya, tidak akan memberikan pertolongannya, di mana pada waktu itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kondisinya, fil ghammi wal hammi wal hazan, kebingungan, kesusahan, kesedihan. Itulah kondisi ahli neraka di dalam neraka, abadan, untuk selama-lamanya. Wabil khamis, sedangkan pada cincin yang kelima, maktubun, tertulis kalimat libasukumun nar wa ta'amukum zakum wa syarabukum alhamim wa mahadukumun nar wa ghawasyikum an-nar. Pada cincin yang kelima tertulis kalimat libasukumun nar, pakaian kalian adalah neraka, pakaian kalian adalah api neraka. Dalam riwayat yang lain, pakaiannya itu adalah berbahan pakaian yang dicelup ke dalam aspal yang mendidih. Aspal yang mendidih dicelupkan ke pakaian, kemudian dengan pakaian itu dipakaikanlah penduduk neraka. Jadi yang mereka pakai adalah api. Wa ta'amukumuz zakum, mereka dikasih makan, tapi makanannya bukan makanan yang kita makan di dunia, yang bisa menyehatkan atau memberikan kita tenaga atau kebaikan. Tapi yang mereka makan adalah zakum, yaitu buah yang berduri yang mengandung racun. Bukan sehat, bukan sehatnya kalau kita makan buah ini, tapi sebaliknya kepedihan, kesengsaraan lah yang kita dapatkan dari mengkonsumsi yang namanya buah zakum. Wa syarabukum alhamim, dan minuman daripada ahli neraka adalah hamim. Ada yang mengatakan hamim adalah kumpuran darah, nanah, ya, keringat daripada penduduk neraka yang jadi satu, yang panas membara, yang kalau diminumkan langsung daging-daging kita itu merotol, ya, lepas dari tulang-tulang kita. Itulah kondisi minuman ahli neraka. Wa mihadukumun nar, tempat mereka berbaring terbuat dari api neraka. Kalau kita capek, kita istirahat enak, bisa tidur di atas kasur, bisa tidur di atas tikar. Kalau nggak panas, kita pakai AC, kipas angin, enak. Tapi di neraka tempat tidurnya terbuat dari api neraka. Bagaimana mau tidur? Kalau lagi panas aja kita nggak ada kipas angin, nggak AC, ya kan, panas luar biasa, nggak bisa tidur kipas-kipasan. Apalagi kalau tempatnya terbuat dari api neraka. Itulah kondisi penduduk neraka. Wa ghawashikumun nar, dan juga ranjang-ranjangnya, ya, tempat mereka berbaring sekali lagi juga terbuat daripada api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah 5
ya daripada cincin yang diterima oleh ahli neraka. Wa bisadis maktubun, di cincin yang keenam tertulis kalimat hajazazaukumul yauma bima fa'altum min ma'siyati. Ini semua kalian dapatkan sebagai balasan perbuatan kalian ketika hidup di dunia. Bima fa'altum, dari apa yang kalian usahakan, apa yang kalian kerjakan ketika dunia, yaitu berupa min maksiati, kalian berbuat maksiat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesempatan hidup di dunia, dikasih fasilitas serba gratis, ditundukkan apa yang ada di langit, ditundukkan apa yang ada di darat, ditundukkan apa yang ada di laut, kan semuanya diberikan oleh Allah secara gratis guna mendukung apa kewajiban kita, yaitu beribadah sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Tapi kata Allah, kalian tidak lakukan itu, kalian bermaksiat kepadaku. Disuruh menyembahku, kalian sembah yang lain. Disuruh sholat, kalian tidak mau sholat. Disuruh zakat, enggak mau zakat. Disuruh puasa, enggak mau puasa, dan lain sebagainya. Itulah balasannya kalian telah bermaksiat kepadaku. Min maksiati bima fa'altum min maksiati. Itu semua kalian dapatkan sebagai balasan dari usaha kalian berbuat maksiat kepadaku ketika hidup di dunia. Wabisabi, pada cincin yang ketujuh maktubun tertulis kalimat sukhti alaikum finnari abadan, kemarahanku atas kalian di dalam neraka untuk selamanya. Artinya apa? Allah selalu marah, Allah selalu murka, tidak ada kasih sayang rahmat Allah atas mereka, kata Allah, abadan, untuk selama-lamanya. Wa bisamin, dan pada cincin yang kedelapan maktubun alaikum al-la'natu bima ta'amattum min dunubil kabair, atas kalian ada laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan karena perbuatan dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dosa yang paling besar? Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hidup di dunia sungguh menyembah Allah, malah sembah yang lainnya, kemudian mati sebelum dia bertaubat minta ampun kepada Allah, maka balasannya adalah mendapatkan laknat, murka Allah, marah Allah di dalam neraka. Walam tatubu, dan kalian ketika melakukan dosa besar itu kalian tidak bertaubat sebelum azal datang atau menjemput. Wabitasi, sedangkan pada cincin yang kesembilan maktubun tertulis kalimat kuruna ukumusyayatin finnari abadan, teman kalian yang akan menjadi teman abadi di neraka adalah setan-setan yang kalian ikuti setiap langkah-langkahnya, yang kalian ikuti setiap petuah-petuah atau fatwa-fatwanya. Inilah yang akan menjadi teman daripada ahli neraka, yaitu setan, baik berupa manusia maupun setan yang berupa makhluk gaib. Yang tunduk patuh dengan Fir'aun menjadi teman setia Fir'aun, maka masuk bersama Fir'aun, kan gitu. Yang tunduk patuh mengikuti apa yang namanya Dajjal, maka masuk bersama Dajjal. Mengikuti bersama Namrud akan masuk bersama Namrud, karena nanti pada hari kiamat kita akan dipanggil sesuai dengan pemimpin kita masing-masing. Siapa yang kita jadikan panutan, siapa yang menjadi pemimpin kita, itulah yang akan membawa kita menjadi teman kita nanti di surga maupun di neraka. Wafil ashir, sedangkan pada cincin yang ke-10 maktubun ittaba'tumus syaiton, tertulis kalimat kalian ketika di dunia mengikuti langkah-langkah setan. Wa atartumud dunya, kalian selalu tunduk patuh kepada keinginan dunia. Wa taraktumul akhirah, di lain pihak kalian melupakan akhirat. Fahaja jazaukum, maka inilah balasan buat kalian.
Di dunia Allah memerintahkan atau mengasih kabar kepada kita bahwa setan adalah musuh kita yang harusnya kita jauhi, tapi malah kita jadikan teman. Di dunia Allah perintahkan jangan kita mengambil banyak daripada dunia, apalagi sampai hubbu dunia, cinta kepada dunia, tapi sebaliknya hidup mati kita untuk urusan dunia. Padahal kita selalu sholat membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi nyatanya hanya di ucapan saja, sedangkan dalam perbuatan sehari-hari kita masih tunduk kepada kehidupan dunia, bahkan lebih sibuk mengurusi dunia. Di lain pihak banyak yang lupa bahwasanya ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka kata Allah, fahaja jazaukum, inilah balasan kalian karena kalian lupa akhirat, tunduk kepada dunia, mengikuti bujuk rasu daripada setan, maka tempat kalian adalah neraka. Na'udzubillah min zalim. Inilah gambaran yang Allah ceritakan, yang Allah kasih kita kisi-kisinya melalui lisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memahami, dengan mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan kita terima di dalam neraka, kita bisa mempersiapkan diri jangan sampai kita menjadi salah satu penghuni neraka. Ya, kita inginnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa manusia yang akan menjadi orang pertama masuk ke dalam neraka. Dalam kitab terjemahan yang diterjemahkan dari kitab Al-Hayatu Ba'dal Maut, kehidupan setelah kematian, diceritakan bahwasanya ada beberapa orang yang akan menjadi orang pertama kali masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, awalu salasatin yadkhuluna an-nar amirun mutasallitun wa zu sarwatin min malin la yuaddi haqqahu wa fakirun pujurun. Pertama, ada 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah amirun mutasallitun, yaitu seorang pemimpin yang berlaku aniaya, seorang pemimpin yang tidak bisa berlaku adil, seorang pemimpin yang tidak bisa menjalankan amanah yang ditanggungnya atau yang dibebankan kepadanya. Tanggung jawabnya adalah luar biasa, dan setiap kita adalah pemimpin, terutama ya baik pemimpin bagi diri kita sendiri. Banyak yang gak adil kepada dirinya sendiri. Ada yang berlaku bakhil kepada dirinya, matanya udah ngantuk dipaksakan untuk melek, ya kan gitu ya. Tenaganya sudah nggak mampu dia paksakan. Ini berarti dia tidak adil, dia berarti zalim kepada dirinya sendiri maupun kepada urusan-urusan umat seperti RT, RW sampai dengan kepala negara. Tanggung jawabnya luar biasa. Maka kalau kita tidak hati-hati sebagai seorang pemimpin, maka berdasarkan hadis ini akan menjadi seorang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wadzu sarwatin min malin la yuaddi haqqah, yaitu orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, Allah yang titipkan kepadanya keluaskan rezeki, harta yang banyak, yang dengannya dia bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang menuntut daripada harta ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tapi di lain pihak la yuaddi haqqahu, dia lupa untuk menunaikan hak daripada harta itu. Apa? Kalau kita sebagai seorang muslim, maka ada hak di situ untuk mengeluarkan yang namanya zakat. Ya, baik zakat mal maupun zakat yang lainnya. Maka sekarang ada yang namanya zakat profesi, kan begitu. Setiap mereka yang bekerja setiap bulannya itu harus mengeluarkan zakat, namanya zakat profesi. Ya, tidak menunaikan haknya atau menunaikan hak
tapi bukan pada tempatnya, dengan artian membelanjakan harta yang Allah berikan kepadanya bukan untuk tujuan ibadah, tapi sebaliknya menginfakkan, menafkahkan, membelanjakan hartanya pada perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya bisa jadi menjadi dua kemungkinan, bisa jadi dia juga adalah orang yang pertama kali masuk surga, tapi juga menjadi orang yang pertama kali masuk neraka, kan gitu, dengan hartanya. Maka dari sini kita pahami harta bisa memudahkan kita masuk surga, tapi di lain pihak juga harta bisa memudahkan kita masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir, wa fakirun fujur, yaitu orang fakir yang berbuat fujur, berbuat maksiat. Inilah gambaran daripada hadis Rasulullah tentang siapa sih orang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan, satu adalah pemimpin yang berlaku zalim, tidak adil. Yang kedua, orang kaya yang tidak menunaikan hak dari hartanya. Dan yang ketiga adalah orang fakir yang membuat fajir atau fujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hadis tentang gambaran dalam ini adalah kondisi api neraka itu bagaimana. Rasulullah memberikan gambaran tentang dahsyatnya api neraka, di mana beliau bersabda, "Ukida 'alan nari alfasanatin hatta ihmarrat." Dinyalakanlah api neraka itu oleh Allah Subhanahu wa taala alfasana selama 1000 tahun. Api neraka Allah panaskan selama 1000 tahun sehingga warnanya berubah, ihmarat, menjadi merah. Ya, setelah dipanaskan itu api berubah warnanya menjadi merah, itu selama 1000 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Summa ukida 'alaiha alfasana, setelah berubah warnanya menjadi merah, dipanaskan lagi itu api neraka selama 1000 tahun kedua, berubah warnanya hatta ibyaddat, berubah api neraka itu warnanya menjadi putih. Tidak cukup sampai di situ, summa ukida 'alaiha alfasana, Allah panaskan lagi api neraka itu selama 1000 tahun lamanya, hatta iswaddat, maka berubahlah api tersebut menjadi hitam. Fayya saudaun muslimatun, maka berubahlah api neraka itu menjadi hitam legam gelap. Itulah kondisi api yang berada di dalam neraka. Maka pantas bingung, nggak bisa lihat, kan gitu kan. Yang dirasakan adalah panas karena warna memang hitam legam, sehingga orang tidak bisa melihat. Itulah kondisi api neraka yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang menggambarkan juga tentang orang yang berada di neraka, mereka yang paling keras siksanya. Siapa ini orang yang paling keras siksaannya? Kemudian amal apa atau perbuatan apa sehingga ia mendapatkan siksaan yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun, rawahu Muslim. Orang yang paling keras, orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat di dalam neraka adalah al-musawwirun. Ada yang mengatakan musawwir ini orang yang membuat gambar, tapi di sini diterjemahkan al-musawwir artinya orang yang membuat patung. Ya, membuat patung. Kenapa? Maka ada orang yang mengatakan membuat lukisan, ya, lukisan full itu ada termasuk dosa besar. Nanti ada yang mengatakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh kepada apa yang dia gambar ataupun kepada apa yang dia bikin patungnya seperti itu. Karena dalam prakteknya, ya,
Pada prakteknya zaman dahulu ya gitu, orang ketika membuat patung ini ada kebanggaan. Makanya dalam kitab yang dikarang oleh oleh Profesor Yusuf Qaradawi, judulnya Antara Halal dan Haram, itu dikatakan salah satu sebab kenapa diharamkannya kita menggambar atau mematung itu adalah timbulnya kebanggaan orang yang membuat. Dia gambar lukis bagus banget itu ya, makhluk Allah bagus, akhirnya apa? Ada bangga, oh gambar gua nih, patung gua nih. Pada akhirnya nanti mendewakan patungnya, mendewakan lukisnya, akhirnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan menganggap dia inilah patung ciptaan saya. Secara tidak langsung dia mendewakan atau menobatkan dirinya sebagai pencipta. Padahal yang hanya bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang yang paling berat siksanya nanti adalah orang yang membuat patung. Ya. Itu tadi sebabnya dalam dalam buku Halal dan Haram ya daripada Dr. Yusuf Qaradawi, sebabnya seperti itu kenapa sampai diharamkan. Dalam hadis yang lain, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat, rajulun qatala nabiyan, yaitu orang yang membunuh nabi, orang yang membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Emang ada banyak. Ya kan, kalau kita lihat sejarah nabi-nabi yang 25 nabi itu banyak mereka yang terbunuh oleh umatnya sendiri. Ada yang dipotongkan gitu, ada yang disalibkan seperti itu, dimusuhkan. Itulah memang tantangan dakwah seperti itu. Maka orang yang membunuh utusan Allah, membunuh nabi Allah adalah mereka yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat. Au qatalahu nabiyun, atau orang yang dibunuh oleh nabi. Orang yang dibunuh oleh nabi. Kalau nabi sudah membunuh berarti orang itu luar biasa sampai seorang nabi harus membunuhnya. Maka dari hadis ini orang yang kedua yang paling berat orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Wal musawwir, dan juga orang yang membuat patung tadi, yusawwiru tamasil, yang dia membuat daripada patung-patung. Jadi dari sini kita ambil tiga. Satu, orang yang membuat patung. Yang kedua adalah orang yang membunuh nabi. Dan yang ketiga adalah orang yang dibunuh nabi. Inilah orang-orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti di dalam neraka. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdil dan kemudian Ibnu Majah dan Ibnu Wahab, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ahu Allahu bi ilmihi. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat alimun, orang yang berilmu oleh Allah, atau orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepadanya, tapi di lain pihak ilmu yang Allah berikan itu dia tidak manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan. Sedangkan dalam hadis yang lain kan kita, Rasulullah merintahkan kita balighu anni walau ayat, sampaikanlah kebaikan kebenaran dariku walaupun itu hanya satu ayat. Maka menjadi orang yang berilmu ya, itu tanggung jawabnya besar. Kalau dia punya ilmu tapi ilmu itu hanya bermanfaat buat dirinya, tidak bermanfaat untuk orang lain, tanggung jawabnya luar biasa. Maka diancam tadi oleh Nabi termasuk orang yang paling berat dapat siksanya dari Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan memahami ini semuanya kita semakin berhati-hati lagi ya.
kita berhati-hati, kita bermawas diri, ya, jangan sampai kita termasuk satu daripada penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita di dunia ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, mencari bekal sebanyak-banyaknya, yaitu untuk menentukan daripada rumah kita yang kekal abadi, khususnya yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam surga nanti kita bisa bertemu, melihat Allah secara gamblang, secara jelas, sebagaimana kita melihat malam bulan purnama tanpa ada penghalang. Inilah kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, kita cukupkan pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi, dan kalau ada kesalahan kita belajar bersama-sama. Saya mohon koreksiannya karena saya juga masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit ada perbaikan, khususnya buat diri saya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.